Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Pemirsa sekalian, kita berjumpa lagi dengan PDKT edisi spesial Ramadan. Dan pada kesempatan hari ini kita kerawat bintang tamu narasumber yang spesial, Mas Rika Suryawan, penyuluh agama Islam, kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Semangat, Ge. Semangat. Alhamdulillah. Mas Surya, pada kesempatan puasa kali ini, barangkali kalau saya lihat kemarin jenengan kan juga sering nulis di Bilqis ya. Tulisan-tulisannya jenengan itu saya kira memang agak lain gitu ya. Agak lain. Jadi pada kesempatan ini kita akan bicarakan sesuatu yang agak lain juga. Mas Surya, kita dari melihat puasa kan dari banyak paradigma ya. Kalau jenengan gimana melihatnya? Kalau saya, puasa itu bisa dilihat dari beberapa sisi sih. Dari beberapa tradisi juga, dari beberapa keilmuan juga. Kita bisa melihatnya dari segi, misalnya dari segi kesehatan, mungkin ini sudah banyak dibahas. Dari segi keagamaan, dari segi filsafat juga. Saya beberapa pernah membaca itu Falsafatus Syam. Tapi di sini kami coba membahas puasa itu dari segi istilah sastra yang kemarin saya dapat ide itu juga secara nggak sengaja. Waktu di bis kayaknya, kalau nggak salah dari Kediri dulu. Dari Kediri ke Trenggalek gitu ya. Entah saya itu mikir apa, tiba-tiba kepikiran Dante. Dante itu salah satu penyair, salah satu sastrawan besar dari Italia abad pertengahan sih. William H itu bisa disandingkan dengan Shakespeare kalau nggak salah waktu itu. Terus kemudian saya coba cari-cari informasi dan juga beberapa literasi. Saya coba menghubungi teman, adakah yang punya karyanya Dante. Saya sudah mendengar Dante itu sebenarnya sudah sangat lama, cuma beberapa literaturnya saya belum punya. Kemudian saya coba hubungi teman saya. Waktu itu saya dapat pinjaman buku The Divine Comedy kalau nggak salah. The Divine Comedy, komedi ilahi itu cukup menarik. Kemudian bahasa Inggris itu bukunya. Terus wah, ini bahasa Inggris ini agak lain, agak repot. Kemudian karena istri saya jurusannya bahasa Inggris, ya terpaksa saya sedikit-sedikit merepotkan. Tapi nggak jadi penyuluh agama ya. Lanjut. Terus gini, saya dapati itu setidaknya ada 3 idiom, ada 3 istilah dari Dante. Itu ada Inferno, ada Purgatorio, dan juga ada Paradiso. Itu ini menarik ini ya. Saya waktu itu langsung ini menarik ini. Secara bahasa Inferno itu adalah neraka. Kalau Purgatorio itu api penyucian, semacam pembersihan. Kemudian ada Paradiso. Paradiso itu surga atau alam kebahagiaan.
ketika saya membaca pengertian Dante tentang apa itu Inferno itu, neraka itu, saya langsung teringat neraka. Pencitraan Dante tentang neraka itu menarik sih. Sebenarnya begini, ternyata itu mirip-mirip dengan yang saya ingat itu pencitraannya Ibnu Arabi. Ini luar biasa, jangan-jangan Dante ini nyontek atau saya nggak tahu, itu ada sangat-sangat mirip itu pencitraan yang nyontek kamu yang nyontek. Oke. Jauh. Ternyata setelah saya baca Inferno itu adalah semacam gini, kata Dante itu neraka itu memiliki substansi yang sama dengan jiwa manusia yang penuh dengan nafsu. Artinya ketika menggebu-gebu, ketika itu kata Dante itu substansinya mirip dengan neraka, yaitu api nafsu yang menggebu-gebu. Itu juga saya langsung teringat kayaknya Ibnu Arabi pernah bilang yang mirip-mirip kayak gini. Saya cari itu, saya cari kata-kata Ibnu Arabi itu, ternyata saya dapat bahwa innamakana shaumu junnatun minan nar. Sungguhnya puasa itu adalah junnah itu semacam apa ya, tameng atau perisai dari api neraka. Wanaru li'annahu imsakun anisyahwat, karena puasa itu menjadi apa ya, bisa menahan dari syahwat, dari syahwat-syahwat. Wanaru mahfufatun bisyahwat, dan neraka itu mahfufah, itu diliputi oleh syahwat-syahwat. Nah dari sini saya kemudian tarik, wah ini kok aneh, ini dari Italia terus ke Ibnu Arabi, dari Dante ke Ibnu Arabi kok ada kemiripan. Bahkan Dante itu juga mengatakan bahwa neraka itu juga banyak tingkatan-tingkatannya. Kemudian dari situ saya susun wah ini kalau puasa dari Inferno itu adalah semacam gambaran ketika kondisi kita selalu memperturutkan hawa nafsu, ya, selalu memperturutkan hawa nafsu di puncak kelalaian kita, itulah api Inferno itu berkobar. Maka dari itu kita memerlukan yang namanya purgatorio, semacam api penyucian, dan itulah puasa. Nanti dikit-dikit nanti ke paradiso. Konsep purgatorium itu kan itu dikenal juga di agama-agama lain kan, iya, konsep terutama dalam tradisi Kristen. Ya, ada. Lanjut Mas. Itu kan juga mirip-mirip, karena Dante itu juga apa ya, sangat kental keagamaan Kristen. Bahkan Dante juga mengatakan bahwa kalau dalam Islam sebenarnya agama samawi itu istilahnya kan mirip-mirip. Ada misalnya menyebut kata Allah saja ya. Kalau dalam bahasa Ibrani kan ada Elohim, Yehovah, Yahweh, terus Allah itu kan. Kalau dulu kan Jibril itu kan juga, kalau nggak salah Jibril itu bahasa Ibrani juga, bukan bahasa Arab. Jibril, Mikael, Jibrun dan Ilun. Sampai bisa lihat di antaranya dalam tafsir Mafatihul Ghaib Fakhrur Razi itu kan ada Jibril itu Abdun, Ilun itu Allah, ya, artinya kayak Abdullah. Kemarin Abah Ibad dawuh Baitul Laham menjadi Bethlehem. Seperti itu. Sebenarnya agak serumpun, mirip-mirip aja. Kemudian kita sampai ke purgatorio tadi. Iya. Api penyucian ternyata dalam agama. Jadi ketika dunia itu menawarkan segala iki oleh tok pangan, iki oleh tok bisa kamu ambil, bisa kamu apapun yang kamu inginkan. Tetapi kemudian agama sebentar, jangan lupa diri, ingat dirimu itu menyalahi fitrah yang grand design-mu yang telah diciptakan oleh Allah. Ternyata agama
ini menjadi semacam, kalau dalam psikologi itu ada super ego. Jadi nilai-nilai moral, batasan-batasan sosial, aturan itu kan super ego kalau dalam psikologi. Sementara nafsu kita itu kalau dalam psikologi id. Jadi ketika id itu ingin melampiaskan apapun, ingin makan sepuasnya, ingin berkuasa sepuasnya, ingin tidak peduli, itu pokoknya yang penting orangnya, yang penting dia senang dilakukan. Bahkan tidak peduli aturan manapun, tidak peduli norma, tidak peduli nilai-nilai sosial, tidak peduli itu. Tapi kemudian agama menawarkan yang kalau dalam psikologi psikoanalisis itu kan ada super ego. Itu teorinya Sigmund Freud. Jadi super ego itu posisinya sebagai pengendali id. Kalau dalam istilah Dante tadi sebagai api penyucian. Ya. Kita disucikan dengan cara dibakar habis-habisan, dengan cara dibuat semenderita mungkin dalam jangka waktu tertentu. Artinya nggak selama-lamanya kita itu terus menderita gitu kan. Dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai yang namanya alam kebahagiaan atau paradiso, heaven. Atau, puncaknya nanti adalah fitri gitu. Iya. Tapi konsep 30 hari memang ada di kita ya. Yang penelitian modern memang 30 hari itu kayaknya memang jadi standar orang itu bisa berubah gitu kan. Oh, iya. Kan? Ya kalau mungkin gini, Anuji. Kalau untuk sekarang memang untuk umat Muhammad itu yang minimal itu kan 30 hari. Kan bisa nanti Syawal bertambah lagi. Nanti kita bisa puasa cuma batasan minimal untuk penyucian diri itu mungkin ya 30 hari itu. Kalau itu kan sudah, kalau Islam itu kan minimalnya. Nanti kalau bisa maksimalnya itu kan bisa mencapai tahap ihsan ya. Sepanjang tahun kan ada model-model purgatorio yang lain. Ya, api penyucian itu. Cuma kalau dulu ya bermacam-macam. Kalau di nabi-nabi sebelumnya itu kan ada yang 1 hari puasa, 1 hari enggak, ada yang di hari-hari tertentu saja puasa, ada yang kan macam-macam kalau nabi-nabi dulu. Bahkan puasa itu sejauh yang saya pelajari sih ya, enggak cuma dari tradisi Muslim saja. Muslim artinya agama nabi-nabi terdahulu juga kan itu. Kan memang tersebut min qablikum. Iya, min qablikum. Artinya dalam tradisi di barat juga itu juga puasa itu menjadi salah satu tren. Bahkan saya pernah baca di kitab apa ya? Falsafatus Syam Fituratul Islam apa ya? Itu menceritakan bahwa di luar di katakan kita di Yunani ya, Pythagoras kalau kita kenal dengan rumus Pythagoras itu kan dia juga matematikawan, juga seorang filsuf, dia adalah gurunya Socrates yang juga saya pada waktu itu juga baru ngeh kalau Pythagoras itu ternyata sahabatnya Nabi Sulaiman. Iya, itu ada. Itu sezaman dengan Da Vinci juga. Sezaman dengan beliau, dengan Nabi Sulaiman. Bahkan Pythagoras itu belajarnya ke Alexandria sih. Mesir. Itu yang menarik. Iya, ke Mesir. Dan beliau itu kalau belajar itu sering melakukan ritual puasa 40 hari. Bahkan murid-muridnya termasuk Socrates ketika ingin memasuki kelas beliau, ingin belajar kepada beliau itu wajib puasa dulu. Kalau 40 hari kesannya kayak Nabi Musa kan? Iya. Kayak Nabi Musa sebelum itu menerima wahyu itu. Itu kan sebelumnya bahkan itu 40 hari 40 malam Nabi Musa. Itu terus murid-muridnya juga melanggengkan tradisi itu. Socrates, Plato, Aristoteles itu biasa puasa 7 hari sebelum melakukan sebuah penelitian atau hal itu biasa. Ternyata di tradisi lain luar itu banyak ternyata puasa itu
yang kata beliau itu untuk menyehatkan mental, fisik dan kewarasan otak. Jadi kalau kita merasa wah ini otakku rada perlu puasa kayaknya. Iya, utangnya agak. Utangnya agak perlu puasa. Ra puasa ndak iso nyaur, rada ngempet bareng ngirit ya puasa. Maksudnya Inferno tadi kan sudah ya, saya ingat itu juga ada di film itu kan, jadi nanti nonton Iya. Da Vinci Code. Iya. Yang ketiganya kan Inferno. Iya, yang ketiganya Inferno, cuma itu ratingnya agak di bawah sebelumnya. Iya. Inferno sudah. Purgatorio. Aku harus ngomong Purgatorio kok Portofolio. Waduh. Yang terakhir Paradiso. Konsep Paradisonya Dante kayak apa sih? Paradiso menurut Dante adalah setelah manusia itu dalam kehidupan sehari-hari itu sering memperturutkan nafsunya, sering mencapai bahkan puncak kelalaiannya, dia kan butuh dibakar habis-habisan dengan api purgatorio itu. Kemudian setelah itu, setelah dibakar, maka dia akan menjadi dirinya yang sejati. Saya dulu pernah nulis itu Idul Fitri yang di Medium, saya nulis di Medium sekitar 4 tahun yang lalu. Idul Fitri the celebration meanings and the true self itu setelah manusia itu bisa dibakar habis-habisan dengan api purgatorio itu, maka dia akan menemukan dirinya yang sejati. Kalau dalam bahasa kita fitrah itu ya. Ya, fitrah. Makanya kalau dalam beria itu kan ada ungkapan ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin itu. Al-a'idin adalah orang-orang yang kembali dari melenceng terlalu jauh itu. Ternyata harus kita itu memerlukan semacam hantaman yang cukup. Seperti Umar itu kan karakternya kan keras, maka dia tipikalnya kan butuh benturan yang keras untuk bisa kembali ke jalan yang semestinya. Okay. Kalau Abu Bakar itu kan tipikalnya kan kultural, jadi kalem. Umar itu kita harus bisa membaca diri kita sendiri. Kita itu tipikalnya Abu Bakar yang kultural atau Umar yang radikal. Kalau Utsman itu kan seimbang. Modern. Seimbang. Dari situ kalau sudah mencapai purgatorio itu paradiso itu juga tidak serta-merta setelah kita dilatih untuk menahan ketika dunia kanan kiri kita mengajak untuk melampiaskan, ternyata agama mengajari kita untuk menahan. Ternyata itu sangat efektif untuk membentuk sebuah, kalau Rumi itu istilahnya semacam rebirth atau kelahiran kembali. Itu menarik. Itu sebenarnya ada puisi Rumi tentang itu, cuma saya agak lupa di podcast selanjutnya kayaknya. Saya banyak buku-buku tentang Rumi itu karena saya boleh pinjam Mas kayaknya. Boleh pinjam ya. boleh saja. Maksudnya lagi gini, puasa itu kan di satu sisi memang kita nggak terlihat kan orang puasa enggak itu dimensi vertikalnya kan kental gitu. Cuma puasa kan juga mengajarkan keseharian sosial juga. Iya. Ketika kita lapar, kita ngerasakan lapar itu kan dalam setahun juga barangkali masih ada saudara kita yang laparnya nggak hanya di Ramadan saja, tapi di sepanjang tahun barangkali berapa orang. Nah, apa tadi? Inferno, Purgatorio, Paradiso. Bagaimana sekarang puasa itu kita bawa ke dimensi sosialnya? Ketika sholat itu kan bagaimana itu? Dunia ada di belakang kita. Iya. Kalau zakat di depan kita, terus kalau puasa itu di samping kita kan harta kita. Bagaimana itu? Kalau sholat itu kan seperti kita tahu ketika kita takbir itu kalau dalam tradisi tasawuf itu memang yang disingkap itu adalah
dunia, aku apa sifat anania, ego itu, sehingga sik mundur sik. Egoisme itu. Iya itu. Kita sedang menghadapi sesuatu yang tak terkata, kita sedang wajah tu wajhiya. Kemudian kalau zakat itu kan memang dunia di sisi kita memilikinya, kita bisa memakannya, tapi agama lagi-lagi mengajarkan kita untuk mengambil sebagian untuk dibagikan kepada sesama. Sebenarnya itu kan buah dari kesadaran dari api penyucian tadi. Ya, itu menghadirkan sebuah kesadaran. Kalau ketika id yang tadi dalam psikologi tadi kan id, ego, super ego, itu ketika id ini luar biasa kebablasan, kemudian agama hadir sebagai super ego, sebagai moral, nilai, aturan, dan juga pesan-pesan yang sangat luar biasa itu, kemudian id ini akan agak sedikit meredam. Kalau gambarannya Freud gini, Sigmund Freud, id itu seperti kuda sih, seperti kuda, kemudian super ego itu seperti lintasannya. Jadi ketika kuda ingin berontak ke sana kan ada lintasan yang membatasinya. Ojo terlalu kebablasan. Iki batasan-batasan nilai, iki batasan-batasan norma. Kemudian ego itu sebagai pengendalinya. Nah, ketika id ini sudah terkendalikan dengan baik, maka seperti tadi penalaran kita, kecerdasan sebenarnya intelektual itu kan bukan di sini sebenarnya. Kecerdasan itu di sini. Jadi yang dilatih utamanya ketika puasa itu adalah hati sebenarnya, bukan penalaran. Kalau filsafat modern mungkin fokusnya ke sini, tapi kalau filsafat lama itu menariknya kalau belum sampai mencapai hikmah atau kebijaksanaan itu nggak berhenti. Tapi berpikir itu harus sampai kepada Tuhan. Seperti Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan dengan berfilsafat beliau. Angen-angen. Pangeranku putih matahari itu proses berpikir. Nah, ketika puasa itu sedikit melatih kesadaran, atau salah satunya adalah empati. Ini ada yang nanti kaitannya dengan dimensi sosial ya. Melatih kecerdasan intelektual. Jadi saya nggak setuju kalau dikatakan bahwa intellectual quotient itu di sini. Ini hanya semacam, kalau bahasa Inggris itu memang intelektual itu di sini. Persis apa yang dikatakan Imam Syafi'i bahwa ilmu itu al-ilmu fi sudur, di hati. Bukan di sini kan. Ini hanya reasoning atau sekadar penalaran. Ternyata yang utama dilatih dalam puasa itu sejauh yang saya telusuri ya. Itu adalah kecerdasan intelektual kita di sini. Dari sini nanti muncullah rasa empati, rasa kasih sayang, rasa pokoknya hal-hal yang positif. Dari situ kalau sudah inputnya sudah baik, nanti output puasanya itu adalah ada di zakat. Nah, kalau sudah kita belajar dari luar, misalnya kita melihat seorang yang janda tua atau yang kan kayak rondo-rondo kok mesakne rondo tua, termasuk janda muda juga. Rondo-rondo tua omahe wis reot guys, anak putune gak enek sing nang omah. Seperti itu kan kita semacam apa ya, itu istilahnya, saya dapat istilah yang menarik itu dari Pierre Bourdieu. Nah, saya ingat ini juga filsuf juga. Entah saya itu agak itu filosof Kholaf itu. Pierre Bourdieu itu dari Prancis, filsuf juga sosiolog. Itu menariknya begini.
Dalam puasa itu kan juga selain kita menahan apapun yang dilarang oleh syariat ya, kita juga ternyata sedikit melatih kepekaan sosial. Artinya bisa melatih kalau orang Jawa Tepo seliro. bukan sih apa? Tenggang rasa. Tanggap ing sasmito landhep ing panggraita. Jadi tanggap ing sasmito artinya kita cepat menangkap isyarat-isyarat dari luar, ndak perlu jadi cak sat-sep. Jadi ada isyarat-isyarat tertentu yang diberikan oleh Tuhan itu kita tanggap. Oke kan. Wah iki anak wong sajake butuh mangan yo awake dhewe kek mangan. Iki sajake butuh klambi yo dhewe kek klambi lek duwe. Lek ra duwe ya didongakne lek duwe. Dari situ ada istilah menariknya gini. Internalisasi eksterior dan juga eksternalisasi interior. Internalisasi eksterior itu adalah proses menyerap apapun kenyataan di luar diri kita. Dan ini memang sangat efektif ketika dalam kondisi kita berpuasa. Artinya dalam kondisi perut tak terisi itu ternyata sangat efektif. Proses internalisasi eksterior itu kita menyerap kenyataan-kenyataan dari luar. Ada entah saya tadi baru melihat A, saya tadi baru menyaksikan B, saya tadi baru dapat info C. Itu kita serap internalisasi eksterior. Dari yang eksterior itu kita serap, diinternalkan. Kemudian kita olah, kita angen-angen, kita nalar, kita apapun lah kita olah di nek wong mangan ya dikunyah ya dikecap ya pokoknya kita olah masuk ke dalam. Kan kita makan juga dikunyah juga, dikecap juga gitu kan. Nggak langsung ditelan mentah-mentah, nanti repot kalau ditelan mentah-mentah. Kemudian nanti hasilnya adalah eksternalisasi interior ya. Kita outputnya ke orang lain itu ketika kita melihat orang dianiaya, kita angen-angen dianiaya terus ngono ki piye perasaane. Berarti outputnya adalah kalau kita bisa mengolah dengan baik kan, kalau kita bisa menolong ya kita tolong. Anggap ing sasmito landhep ing panggraita. Ini bukan quote-nya itu sinden gaib ya. Bukan nanggap sinden. Iya. Kita peka terhadap tanda-tanda di sekitar kita, di lingkungan kita. Kemudian itu tadi kan juga ada semacam istilahnya Pierre Bourdieu tadi itu juga sangat efektif, apalagi ketika dalam kondisi perut keroncongan lapar. Lapar itu kan baik, yang buruk itu kelaparan sebenarnya. Iya. Wareg kuwi apik lek waregen yo elek. Dan sakitnya orang lapar itu dengan sakitnya orang kekenyangan tuh podo mas. Podo ndak penak. Podo. Iya. Podo. Jadi gini mas Surya, kalau kita boleh kita ringkas ya tadi ya. Iya. Kalau awet dari tadi, awet inferno sampai ke realitas sosial yang harus kita juga peka dan hadir di dalamnya. Kira-kira apa yang bisa kita rumuskan atau bisa kita simpulkan untuk penutup lah. Gimana? Kesimpulannya adalah ketika dalam kehidupan sehari-hari kita tak mungkin luput dari berbagai perbuatan yang istilahnya mendistract fokus kita atau mengganggu fokus kita kepada Tuhan, entah itu banyaknya kedurhakaan kita pada Tuhan. Kita sering memperturutkan apapun yang kita senangi, bukan pokoknya yang baik, tapi asal kita senangi. Itu juga negatif juga, itu kan salah satu sebenarnya itu baik dalam kadar tertentu, tapi kebanyakan dari kita itu kan kadarnya berlebihan. Dari situ kita membutuhkan semacam penyucian. Jadi
sing reget-reget, yang kotor-kotor itu dibuang, yang kotor-kotor itu dicuci, dibakar habis-habis. Karena apa? Kalau istilahnya dibakar itu kan sangat familiar dengan Ramadan itu kan musim panas atau semacam pembakaran. Jadi purgatorio itu memang dekat dengan makna Ramadan. itu pembakaran. Dari situ kan kita bisa mencapai ke alam kebahagiaan. Artinya menjadi diri kita sendiri, menjadi manusia yang memang fitrahnya itu mencintai cahaya, mencintai kebaikan, kebenaran dan semacamnya dari puncaknya. Dan ini memang perlu, nggak serta-merta terus ini nanti terus dalam kondisi itu, artinya harus dilatih terus menerus. Ya. Syawal itu kan ditingkatkan lagi. Jadi puasa ini memang puasa Ramadan tuh nggak sekedar puasa Ramadan gitu ya. Jadi banyak dimensi-dimensi lain yang kita selami di dalamnya gitu ya. Puasa paus iya. Jeda sebentar. Puasa paus, saya dulu pernah buat puisi puasa paus. Kayaknya itu nanti puisinya jenengan pas nanti di-publish di British Special Ramadan. Belum saya cari lagi itu. Kalau nggak salah saya dulu terinspirasi dari kitabnya Tarjumanul Aswaqnya Ibnu Arabi. Oh iya. Itu entah di mana itu sekarang. Dante itu kan pada saat hidupnya dia kan pakai bahasa Italia itu. Iya, bahasa Tuscan. Iya. Itu naskah aslinya masih punya jenengan? Kalau aslinya nggak punya. Ya, itu sudah ditranslate ke bahasa Inggris deh. The Divine komedi ilahi. Iya. Itu semacam menceritakan memang gambaran besarnya itu kan dimulai dari drama kosmis seperti kejatuhan Adam. Kalau dalam tradisi Kristen itu kan the fall of Adam and Eve itu turunnya Adam dan Ibu Hawa ke bumi itu mulai dari situ. Kemudian sebagai simbol manusia beliau ternyata tidak bisa lepas dari ketamakan untuk tidak memakan satu buah yang memang dilarang, yang kata setan itu diistilahkan dengan syajaratul khuldi, itu buah keabadian, the tree of eternity itu kalau dalam bukunya Dante. Oke. Gitu pemirsa ya Mas Surya ya. Iya. Kayaknya memang bahas ini sama jenengan kayaknya perlu harus khusus ini. Kalau bahas ini biasanya saya itu dulu memang biasa sama teman-teman jurusan filsafat dan psikologi itu pokoknya kalau sudah setelah misa itu di gazebo ngopi sudah pasti sampai subuh itu sudah pasti. Operator sampai subuh siap nggih. Kapan-kapan kita ada kopinya, ada ininya. Terus ada temennya mungkin agak buntar gitu sini ya. Kita live sampai subuh yuk. Sampai bar terawih sampai sahur. Kapan-kapan kene iki nyati kudu dituruni juga Mas ya. Studionya ini. Bahasa nggih. Gitu Mas Surya juga pemirsa sekalian, kita tadi sudah membahas puasa paling tidak sedikit dari sudut pandang yang lain ya begitu ya. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Mas Surya terima kasih, kapan-kapan lagi kita hadir lagi masih bersama PDKT Podcast Dakwah Kemenak Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.